Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darini amin. Summa qala bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Pinggang ini mudah sakit. Namanya nyandar. Indo lagi Ustaz. Ya, tadi udah haus. Minum duluan ya. Halaman 11 ya. Kelanjutan pelajaran kita pada Jumat yang lalu sampai kepada dihilangkan najis dengannya. Dulu masalah makruh menggunakan banyu yang kena panas, dipanas matahari di dalam tempat tembaga, tapi menggunakannya di waktu panasnya. Tapi kalau menggunakan di waktu dinginnya tidak makruh lagi. Itu minggu yang telah lalu. Asal kedua pada menyatakan najis. Soal apa dia najis pada lughah dan pada syarak. Dulu lughah dan syarak itu sudah kita jelaskan. Jawab, bermula najis pada lughah ialah sesuatu yang cemat ataupun yang kotor, sekalipun suci. Bila nang kada baik itu walaupun suci pada syarak, ya, di dalam hukumnya suci, seperti banyu mani. Banyu mani itu kan suci itu, ya. Seandainya ya, indahoy tahu ya. Itu bahasa intelektual di sana, kampung Indahoy. Kalau di seberang sini, Pulau Buku tuh kampung kami tuh Naneng. Naneng itu sakit sih bilang. Kalau menyangkat berkat, ya memang berkat, memang katanya. Jadi kalau banyu mani itu umpamanya nih kena kain dia. Nah,
karena tapih ya, kita bawa sembahyang ya, kita bawa sembahyang itu kan pada agama kan, pada syariat kan itu apa namanya, bersih tuh ya. Nah macam mana nanti nih, nah ya, seumpama apalagi ludah dan hingus dan najis pada syariat, secara takrifnya pengertiannya yaitu setiap sesuatu yang cemar yang menegahkan daripada sah, umpama sembahyang. Nah ya, tiap-tiap sesuatu yang itu tadi yang cemar atau nang kada baik tuh yang menegahkan daripada sah umpama sembahyang, sekira-kira tiada ada sebab yang mengharuskan. Adapun apabila ada sebab-sebab yang mengharuskan, seperti seseorang tidak ada di sisinya banyu dan tanah, sedangkan pada tubuhnya ada najis, maka wajib atasnya sembahyang. Itu kalau ada yang mengharuskan aja ya, seumpama nih waktu sampai tapi ada najis, nak membuang najis, banyu udah ada. Waktu sampai banyu udah ada. Nah ini kan yang mengharuskan tuh ya, tubuh yang ada najis, maka wajib atasnya sembahyang. Karena menghormati waktu, wajibnya tuh menghormati waktu ya, dan wajib ia mengqadha semula. Setelah ada banyu dibuangnya najis, waktu sudah habis, wajib mengqadha semula sembahyang yang ia sembahyang, tapi ada najis pada tubuhnya, padahal wajib diharuskan dia sembahyang, tetapi bernajis, hendak membasuh banyu ada menghormati waktu sembahyang dia, tetapi nanti setelah dapat banyu dibuangnya najis, wajib mengqadha semula sembahyang yang tertinggal jika waktunya luput. Tapi kalau masih di dalam waktu, dia tidak mengqadha. Tuh ya, macam itu. Ada yang berpendapat aku nih, tidak bersih nih, supaya sembahyang melekat ya. Nah, ada najis nih. Ya. Menghormati waktu, saya di jalan, di mobil, waktu sampai, waktu itu ketika saya akan pulang dari Jawa, saya memang nanya dengan baik-baik, macam mana nanti kalau di jalan, kan mobil tuh ya kalau yang pas memang dia ahli sholat juga supirnya tuh, kalau ahli telat ada sembahyang dia, atau memang dia punya lemnya sampai di sini nanti singgahnya ya, pas sampai di perjalanan waktu masuk, kita menghormati waktu, kata beliau, berniat sholat. Nah, itu ya, menghormati waktu. Jangan lupakan. Dulu kan kita menunggu, sesungguhnya hidup ini yang pasti datang, yang ditunggu itu adalah waktu sholat. Itu pasti datang. Apalagi yang ditunggu pasti datang, kematian. Itu pasti dihilang lagi. Ya, bagaimana dalam tanah pun. Tetap melakal maut datang. Sembahyang dia hilang. Apa diingat sembahyang pukul lupa aja lah. Tetaplah sembahyang, sebab waktunya sudah diwaktukan. Saya teringat tuh di dalam kitab Kashful Ghaibiyah itu dijelaskan. Ada yang nanya asal mulanya sembahyang itu. Rupanya di dalam Kashful Ghaibiyah itu ada dijelaskan tentang kejadian Ruhul Aqsam, nurnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
mula-mula diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum rohnya dan jasadnya. Nah, di sana ketika dia menghadap Allah nur tadi, ya, pada dia malu dan memuliakan Allah, sujud dia 5 kali. Nah, diambil pada sujudnya tadi, jadilah yang diwajibkan 5 waktu dalam sehari semalam. Walaupun diisrakan itu yang 50 waktu tadi, tetap dia 5 waktu, sebab pada ketika itu Nabi nurnya sujud 5 kali, jadilah sembahyang 5 waktu sehari semalam. Nah, sebelum segala-galanya sudah ada kewajiban untuk nanti, ya, pada Nabi Muhammad dan umatnya setelah beliau diutus menjadi Rasul, sholat 5 waktu. Sebab kejadiannya sujud Nabi nurnya ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sembahyang itu ada hingga dihilang. Kita kada setuju tetap waktu sampai memamai azan di masjid, apa dia waktu bang, tetap sembahyang kawan, ya, ada hingga dihilang lagi. Dimanapun kita bergana, kecuali di dalam hutan kawan, ada surangan, nah itu ada bunyi azan gitu, ya. Jadi najis tadi ada nak membuang, tidak ada banyak sampai waktu. Nah, ini kan yang mengharuskan, ya, dia untuk sembahyang sebab menghormati waktu, tapi wajib ia mengqadanya semula. Jelas lah, ya. Nah, itu, ya. Jadi alasan kada sholat itu ada, ya, ada alasan. Cuman kita ini kadang ada lalu nih, ya, bukan mengqadha tapi kada. Beda dia mengqadha dengan kada. Kalau kada lalu, mengqadha mengulang, menunaikan hutang sholat, itu mengqadha. Tapi kalau kada bisa kada lalu. Yang kebanyakan kada lalu, ya. Pantas lantai masuk surga sedikit. Yang masuk surga sedikit nanti, ya. Kalau tidak salah, lewat jembatan Shiratal Mustaqim itu, setelah ditanya masalah iman, baru masalah sholat yang kedua. Kan ada di dalam kitab Kasyful Ghaibiyah tuh perjalanan 3000 tahun. Mulai pertama ditanya masalah iman, sampai 3000 tahun ditanya lagi masalah sholat. Nah, ya, sampai yang ketujuh, suahkah berbuat baik di dunia, belum sampai ke surga lagi. Berarti 3 tahun, ya, 3 kali 7 pertanyaan, simpang dan pos tadi, maka 21.000 tahun perjalanan. Nah, itu. Ya, ada memandahkan 15.000 tahun, ada memandahkan 5 naik, 5 rata, 5 turun, ada memandahkan 1.500, macam-macam. Wallahu a'lam. Yang jelas mudah-mudahan kita ada tatamu yang panjang. Amin. Mudah-mudahan kita daripada ahli sholat nanti diliburkan jembatan Shiratal Mustaqim seluas-luasnya dan cepatnya kita lewat seperti kilat yang menyambar gelap sampai ke kaki 5 surga. Amin. Allahumma amin. Ustaz, kalau malaikat saking emosinya, mana ada malaikat emosi? Ya, malaikat ada tensi, kada. Ada mendahkan malaikat itu laki-laki, Ustaz. Siapa mendahkan malaikat laki-laki itu haram hukumnya. Memandahkan malaikat tuh laki-laki haram hukumnya. Memandahkan malaikat berbini kafir hukumnya. Oh, ketika dia menyampaikan wahyu menjumpai Rasulullah, mengapa pakai pakaian menyerupai laki-laki?
karena yang didatangi Rasul adalah laki-laki. Ya mungkin pakaian begini. Bukan dikatakan malaikat itu laki-laki dan bukan perempuan. Ya, diciptakan daripada cahaya. Malaikat emosi nanti mau umpam lewat neraka masuk ke surga. Nah, itu kata-katanya yang bilang itu nang malas beribadah nyambar, sannya nyaman lo kok, mati aja sakit, apalagi masuk ke dalam neraka. Rupanya di akhirat tuh mulai kematian sakit bagi yang ada baik, alam barzah tambah sakit lagi, dibangkitkan sakit, dikumpulkan sakit lagi, di dalam neraka tuh tambah sakit lagi. Nah, ya, apakah ada sedih? Kawan pulakan ke surga semua awak tinggal dalam, mudah-mudahan jangan, amin ya Allah. Jangan menantang-nantang perintah Allah. Maka itu ibadah diatur mulai kebersihan, masalah najis yang banyak ibadah itu dilanggar tuh masalah najis. Khusyuan belum sampai gini kaidah dulu, kaifiatnya nanti dulu, sebelumnya ini dulu yang diperhatikan, masalah wudu, masalah banyu, masalah najis. Kan sholat dijaga tempat, pakaian, badan, itu dijaga semua tuh ya. Nah, tapi kan ada kaifiatnya tadi, seandainya ada najis pada tubuh banyu ada, tapi waktu sampai harus wajib sholat sebab menghormati waktu. Tapi jalan macam mana? Kotor. Akhirnya dikodok setelah bersih najisnya. Itu namun meninggalkan kada. Namun meninggalkan kan kada. Kita kalau ahli kita meninggalkan sholat, kita jangan kada sedih, mamai, dimamai. Nyaman hidup, nyaman hidup meninggalkan mamai. Tahulah dimamai itu. Hambat sekali. Saya pernah menghambat anak atas tasbih, rupanya sakit. Entah tasbih karena diketik terus kah maka sakit. Bapak Haji masih sakit katanya. Itu pada kuat belum? Kalau kuat lebih sakit lagi cambukan malaikat. Anak buahnya malaikat Malik, malaikat Malik itu penunggu neraka, itu lebih sakit lagi cambukan itu ya. Jadi saya ini cerita sedikit. Itu ada namanya Syuja'ul Aqrab. Ada madahkan ular yang berkepala 7, ada madahkan kepala 9, ada madahkan anak kalajengking. Panjang sumat di barat sampai ke timur, tinggi bila dia likukan buntutnya sampai ke langit. Katanya gitu. Tapi di dalam kitab Al-Yawaqid wal Jawahir itu yaitu satu ular yang kepalanya banyak. Sekali menggigit yang meninggalkan sholat 5 waktu, umpamanya ninggal subuh, digigitnya wisanya di dalam itu 70 tahun mendidih. Ada madakan 70.000 tahun. Wisa tuh mendidih dalam tubuh tuh hancur nanti jadi lagi. Nah, di dalam kitab itu dijelaskan bila tinggal subuh diazab sampai waktu zuhur. Tinggal waktu zuhur diazab sampai waktu lama diazab tuh. Ada lawas. Tapi perlu diketahui 1 jam di akhirat 80 tahun dunia. Lama dia anunya apa namanya tuh yang jarum jamnya kan sama kita dunia deh. Nah, 1 jam 80 tahun hidupan dunia nih.
Awas waktu zuhur sampai ke asar tuh kali hitungan sana. Nah, ninggal waktu sembahyang asar ditinggalkan sampai maghrib diazab. Ninggal maghrib sampai isya diazab. Yang lawas meninggalkan isya ke subuh diazab. Tahan dan boleh kita. Pantas Abu Nawas tuh ya ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi faham li tawfir dunub fa innaka ghafirul dzambil azimi. Itu kan Abu Nawas syairnya tuh ya, meminta kepada Allah, ya Allah, surga Firdaus kada pantas bagiku. Tapi wala aku ala nar jahimi, atas neraka jahanam aku tidak mampu pula, kulitku lembut. Nah, itu Abu Nawas. Ujungnya apa? Minta ampuni dosa. Nah, halus permohonan Abu Nawas. Kita ninggalkan istighfar kada suah, nyaman aja. Yang dikhawatirkan tuh penyebabnya su'ul khotimah, yang meninggalkan sholat. Itu penyebabnya satu, ya, durhaka kepada kedua ibu bapak, melawan kepada orang yang mengajarkan ilmu. 3 macam itu dia guru kami bisa mati su'ul khotimah walaupun amal banyak. Nah, ini yang ditakut-takutkan ya. Mudah-mudahan kita tidak mati su'ul khotimah, mati kita dalam husnul khotimah. Kada mengutan nih kada nih, memang kayak itu Pak. Kita di dunia nih kalau kada ada hukum kacau. Iyalah. Presiden mimpin kada pakai undang-undang lagi, basing aja. Hari ini undang-undang, esok lain lagi. Karena ada ketentuan, bagus aturannya ya. Agama pun kayak itu, dalam kehidupan kita ini ada agama, sudah ada aturan hukum, tinggal jalankan aja pada ikat sekehendak kita ya. Karena hidup kan lawas, paling lawas 70 ya. Kalau ada 90 tuh mau kada mata yang kalah gigi, mau kada gigi pinggang. Kalau kita udah 70 tahun usia, syukur banget sudah. 50 lebih ingin sesakitan ya, sakitan. Saya merasa dulu kalau meloncat berat anak 2 depak melayang, kini coba meloncat berat anak 2 depak kalau ada tertajak di tanah, berarti tenaga hilang. Dulu main ton tahan ya, 3 kali 4 kali kada berganti, asal ada lawan aja, ada duit, ada bola, tahan kada ampe. Sekali ini berapa kali semis ya, mahingat napas. Saya berhonda sumat sini ke Al-Baqiyah Sholihat. Pas sampai sana memandak 3 menit, naik ke atas karena lokalnya mengajar di atas. Naik ke atas sampai ke lokal itu berapa lah jauhnya, duduk di meja sesak napas. Ah, dulu kelapa 12 depa panjang saya naiki. Sebab yang kelapa tinggi lah buat buahnya, sayang saya tinggal buat penyambit kada sampai lagi, ngalih mangkat penyambit saya panjang. Kini naik ke tangga luting 1 tingkat sesak napas. Nah, itu ya. Itu tanda-tanda kematian dekat, tapi dekatnya 24 tahun lagi. Jangan 24 jam bahaya ya. Bawa kawat kain kuning sampai mana tadi? Jadi kita masalah sholat tadi ya, wajib mengqadha. Tidak sengaja meninggal diqadha. Ya wajib diqadha. Sengaja meninggal 2. Yang pertama qadha, yang kedua taubat.
sebab meninggalkan sholat dengan sengaja. Taubat mengqadha, menyesal, meninggalkan itu menyesal, ya, dan mengqadha. Tapi kalau kada sengaja kan kada berdosa, tapi wajib qadha. Kalau ini hanya bertobat pun lebih bagus lagi. Ya Allah, ya. Meninggalkan sembahyang subuh terlambat, ya Allah, hamba hendak bangun tapi memang tidak sadar lagi dalam tidur tadi karena keadaan. Nyesal dia, taubat dia, menyesal meninggalkan itu. Iblis, kata iblis, menyesal pula dia meninggalkan salat subuh tadi. Dia mengqadha padahal nyesal dia meninggalkan ada bangun subuh tadi. Memang hebat dia iblis orangnya. Nah, kagum iblis nengoknya. Tapi kalau kada menyesal, biasa aja iblis bisa macam itu lagi. Tahu iblisnya intainya memang ya, intainya. Kemudian yang B atau ba dengan secara bilangan yaitu satu, tiap-tiap benda cair yang boleh memabukkan seperti arak, najis. Oh, macam mana botolnya kan, bekas botolnya ditumpahi banyu jua najis, kecuali dicuci sampai bersih. Tapi munehingka botol minum sangu ke kabun, sangu ke laut, masukkan kopi atau teh atau minyak putih, bekas tuak jangan. Walaupun besok, sebab ingohnya ada. Durian tuh nang kuat bau isinya apa kulitnya? Apa bijinya kan? Isinya. Kalau isinya nang berbau, mengapa belum dibuka isinya kulit cium bau? Ya, padahal kan kulit nang berbau, tapi kalau ada isi jelas sudah berbau. Nah, nangka itu tuh tetap dia bau. Walaupun tidak ada lagi duriannya, tetap bau ingohnya ada. Tidak ada lagi najisnya tuh di dalam botol tuh, tidak ada lagi tuaknya, tapi bekasnya ada. Nah, itu kehati-hatian kita, ya. Maka ini adalah najis. Yang kedua, najis anjing dan babi dan keturunan daripada keduanya, atau salah satunya dengan hewan yang suci. Ya, anjing najis, babi najis, atau salah satu keduanya najis, atau dia kawin dengan yang binatang yang halal, ya, najis. Anaknya najis. Mama kambing, bapaknya anjing, kawin beranak jadi kambing, anaknya najis. Sebab salah satu pada keduanya, ya. Nanti di sini bagaimana membersihkan najis, mughallazah ada nanti sampai. Kemudian lagi yang ketiga, darah najis, nanah najis, muntah najis, apa baca? Tahi najis, kencing najis, jelas deh. Mazi ini abang banyak kami agak-agak keruh dikit, tapi hancing juga, melawan lah, tapi masih hancing banyak kami. Mana nengok dah. Kemudian 9, air wadi, yaitu banyu putih laki-laki, ya, banyu putih lagi kental, yang pada kebiasaannya keluar ketika
ya memikul sesuatu yang berat. Itu wadi itu kepanatan bagawi memikul itu biasanya keluar wadi. Itu dia bajunya agak kental sedikit, lagi putih. Kalau wadi agak keruh dikit. Beda pada banyu kami. Nah, itu semua anak najis, ya. Tapi saya pernah menanyakan kepada guru kami, terlampau benafsu tinggi karena hayalan, ya, benafsu tinggi karena hayalan. Keluar juga apa nanya wadi tadi, nah, ya, kayak itu. Man bedanya kadang upah macam-macam kami keluarannya tuh, ya, kencing, wadi, tapi beda mani beda. Mani itu kata kawan saya keluarnya nikmat, tak betul tak ada. Kawan saya bilang betul lah, mungkin dah itu ya, betul. Yang bujangan jangan dicobai. Yang ke-10 air liur yang keluar mengalir daripada mulutnya, mulut orang yang tidur, jika diyakinkan keluarnya itu daripada usus perutnya. Dia kan perut dikenal, ya, di sini perut yang besar, artinya ketika tidurnya tadi keluarlah banyu liurnya tadi. Jadi kalau perut itu ganal, keluar banyu liur itu yakin banyu usus. Kalau banyu usus bercampur dengan kotoran, maka itu najis. Beda dengan banyu liur biasa. Mana tandanya bau? Bau berarti banyu dalam usus. Nah, kalau tidur kan gitu. Maka saya kalau tidur menghadap kanan, bermiring ke kanan. Tapi sesekali kalau penat ke kanan ke kiri lah. Sebab apa? Usus kita itu dekat dengan hati. Bila dia begini nanti dimiringkan, atas itu dia tertindih ke hati, bisa jadi penyakit hati, ya. Maka tidur sebelah kanan miring itu bagus. Saya kalau ke sebelah kiri saya ginikan tangan. Bila terasa sakit, saya baca Qul a'udzu birabbin nas, kemudian 3 kali saya tiupkan sambil menggosok di sakit, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi di dalam kitab guru kami itu saya ada ngambil kepada beliau. Di situ apabila kita sakit, di mana sakitnya baca wa idza batashtum jabbarina, ya, sambil ini sakit di sini nih. Wa idza batashtum jabbarina. Berapa kali ulang? 3 kali. Setelah ulang 3 kali baru tepuk gitu. Insya Allah di mana sakit sampai tengah malam nyesek nih, ya, atau lentuh sakit tengah malam, wa idza batashtum jabbarina, wa idza batashtum jabbarina, wa idza batashtum jabbarina, berpukul 3 kali. Insya Allah lentuh sampai sakit, ya. Kalau mamanya kadang hendak dibawa wa idza batashtum jabbarina, pukul 3 kali, ya, tinggalkan. Kalau ada tinggalkan melawan gini ya. Nah, jadi itu tadi, ya, kalau usus tadi najis. Sebab apa? Kalau banyu liur yang keluar daripada usus itu najis, sebab bercampur dengan yang kotor di dalam usus kita. Tapi kalau banyu liur biasa tidak najis, gitu ya. Yang ke-11, ya. Yang ke-11 mani anjing dan babi.
dan keturunan keduanya, atau salah satunya dan hewan yang daripada hewan yang suci itu tetap najis. Jadi banyu maninya anjing najis, ya. Tapi kalau banyu mani manusia suci, ditapih karena ada najis, ya, ada najis. Cuman kalau kawan tahu, aduh tapi kawan itu ada banyu mandi nampaknya. Nah, dia mun kawan nang tahu tawanya itu berarti banyu mandi nampak di kain kawan itu ya. Nah, tali nampaknya. Maka untuk supaya jangan timbul fitnah, buangi aja lah ya, buangi. Siti Aisyah di dalam kitab Abi Jamrah pernah ketika mengikis-ngikis tadi, Nabi melihat ya Nabi itu suci, ya, tapi tetap dibuang. Nah, ya, tetap dibuang. Ini menambahkan bahwa air mani itu di dalam Islam suci, ya. Tapi walaupun demikian tetap dibuang sebab itu kelihatannya tidak baik, ya. Mungkin ini sajalah dulu ya yang dapat disampaikan. Insya Allah minggu akan datang akan kita lanjutkan susu binatang yang tiada dimakan dagingnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya muallim Ibrahim, ya fattahu ya alim, iftah alaina futuhal arifin, istajib du'aana ya Allah fi hadzal majlis. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma hasil maqasidana bil barakati wal ma'unah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.